Saya ingatkan, semua ini tidak ada yang kebetulan. Kenapa nama beliau seperti itu? Kenapa bisa menjadi pemimpin? Karena nama memang menunjukkan itu. Kita sebut garam yang terlintas rasa asin. Sebut gula yang terbawa rasa, nama membawa rasa. Saya akan menyapa, saya ingin mengatakan bahwa prestasi itu kadang-kadang luput dari pengamatan kita, dari hal-hal tertentu, salah satunya adalah nama. Nah, kenapa kita bisa punya prestasi ekspor pertanian yang luar biasa saat ini? Salah satu karena nama beliau nih, Bapak Menteri kita yang luar biasa. Karena berkaitan dengan nama, saya takut salah sebut nama, saya pakai kacamata Pak, mohon maaf. Saya kacamata ini punya 3 Pak. Satu kacamata khusus untuk membaca, yang kedua kacamata khusus untuk menulis Pak. Jadi kalau saya pengen baca, salah ngambil kacamata tulis, saya malah jadinya nulis, nggak baca. Itu harus pas kacamatanya. Nah, yang ketiga itu kacamata untuk mencari, saya naruh kacamata tulis, kacamata baca di mana. Jadi 3 kacamata saya. Nama membawa rasa, itu Pak filosofinya. Karena nama itu penting, nama adalah doa. Dan saya bukan sombong, saya kalau dengan Kementerian Pertanian ada hubungan emosional yang dekat itu karena nama juga. Saya adalah salah satu komedian dengan nama yang erat kaitannya dengan produk pertanian, lontong. Itu dari beras dari padi, produk pertanian langsung. Makanya saya hubungan emosional. Bener Pak, ini walaupun pertama kali saya diundang rasanya kayak belum pernah ketemu sebelumnya gitu. Bisa deket gitu. Karena pentingnya nama nggak sembarangan. Saya kasih nama anak saya ini contoh Pak ya. Anak saya yang pertama itu saya beri nama persis proses kelahirannya Pak. Dulu istri saya waktu mau melahirkan tuh posisi rumah kan di Jakarta itu jam 1 siang hari kerja itu, Selasa atau Rabu saya lupa ya. Hari kerja jam 1 siang itu kan luar biasa macet Jakarta. Pengen melahirkan posisi di rumah saya, bawa ke rumah sakit pakai mobil Pak. Gara-gara macet. Ini belum sampai rumah sakit anak saya lahir di jalan. Makanya langsung saya beri nama Jonathan. Brojol karena kemacetan. Jadi kalau lihat anak langsung ingat proses kelahirannya. Jadi bapak-bapak yang punya nama Jonathan, proses kelahirannya pasti sama dengan anak saya. Tapi masih mending Pak, ini saya sedikit cerita. Saya punya teman di Jogja Pak, proses kelahiran anaknya persis dengan anak saya. Cuma ini tengah malam, jam 12, jam 1 malam, istrinya pengen melahirkan di rumah. Kebetulan teman saya ini belum punya kendaraan, manggil becak untuk dibawa ke rumah sakit. Jam 1 malam tukang becak sudah tidur semua, akhirnya dipinjem tuh. Becaknya dipinjam teman saya, di kayu sendiri bawa istrinya ke rumah sakit. Sama, wah setengah mati digenjot becaknya, belum sampai rumah sakit anaknya lahir. Cuma teman saya ngasih nama sambil emosi Pak, karena mungkin capek ngos-ngosan ya. Diberi nama Darwis Suherlan. Sepertinya keren Pak, Darwis Suherlan. Tapi artinya yang bahaya. Darwis Suherlan, modar lah wis kesusul lahir ning dalan. Yang bahaya. Makanya memberi nama anak jangan emosi. Bapak Andi Amran Sulaiman, nama yang luar biasa. Tepuk tangan buat saya. Kalau Bapak Menteri kan sudah sering ditepukin, kalau saya kan jarang Pak ya. Andi, andal dan trendy. Oh. Lihat penampilan beliau kan selalu kelihatan trendy dan bisa diandalkan. Amran, angkat nasib petani menuju kemakmuran. Oh. Nama membawa rasa. Sulaiman, stok dan suplai produk pertanian pasti aman. Oh. Nama membawa rasa, nggak sembarangan nama itu. Nama beliau itu salah satunya. Ini contoh, baru nama beliau ini, belum yang lain. Pak Sekjen ada Pak Sekjen. Pak Syukur Iwantoro hadir? Tidak hadir? Alhamdulillah, bisa saya simpan kalau ngundang lagi. Pak Justan Ridwan Sihaan, wah ada.
Nama membawa rasa. Justan Ridwan Siahaan. Agak susah kita lewati Pak ya. Jadi saya usahakan Pak. Agak susah memang Pak. Pak mohon maaf bisa diganti Pak yang gampang gitu nggak Pak? Nama beliau ini susah ya. Justan ya, Justan ini jujur dan setia sama mentan. Oh, Justan, jujur dan setia sama mentan. Ya Pak ya, itu Pak. Ridwan, mandiri dalam urusan pemantauan. Oh, Ridwan, ini urusan pantau memantau mandiri ya. Siahaan, susah. Inspeksi yang hasilnya untuk memperbaiki keadaan. Wah, pokoknya dipas-pasin aja ya. Yang penting Bapak Ibu tepuk tangan gitu. Artinya nggak penting, yang penting tepuk tangan. Dirjen Tanaman Pangan, Pak Sumarjo Gatot Irianto. Pak ada Pak? Saya usahakan Pak. Karena Bapak ini tanaman pangan, penting Pak. Sumarjo, suka dan gemar kerja. Jadi, pokoknya harusnya rajin bekerja. Suka dan gemar kerja, Sumarjo. Kalau lihat perawakannya termasuk Gatot, gagah dan lumayan berotot. Dan orangnya kelihatan sederhana juga ini, makanya Irianto. Irit dalam penggunaan arto. Wah, jadi penggunaan uang selalu dihemat. Nah, perkebunan kita juga meningkat karena Dirjen Perkebunan Bapak Bambang. Kenapa bisa meningkat? Karena Bambang. Pak Bambang mana Pak Bambang? Pak Bambang. Perkebunan meningkat karena Bambang bangkit dan berkembang. Mantap. Dirjen Hortikultura Pak Suwandi. Wah, Pak Suwandi, pas nama Bapak untuk hortikultura. Suwandi, sayuran itu kebutuhan ondindi. Jadi Suwandi, sayuran kebutuhan ondindi. Jadi sayuran itu dibutuhkan di mana-mana Pak. Pas nih Pak. Terus pokoknya dipas-pasin aja. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Pak I Ketut Diarmita. Wah, I Ketut I Ketut itu apa ya? Inginnya kesehatan hewan itu harus yahut. Makanya kesehatan hewan penting. Diarmita, diarahkan untuk ekonomi kita. Jadi hewan dijaga kesehatannya, diarahkan untuk peningkatan ekonomi kita. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ketut juga. Dirjen Prasarana dan Sarana Bapak Pending Dadi Permana. Pak, ini lama, susah juga nih Pak. Pending, tapi ini garis bawah dari semua yang saya sampaikan itu penting. Pertanian kita siap tanding. Dadi, dagangan dan komoditi semakin menjadi. Makso, permana, pertanian memang butuh prasarana. Nah, mungkin kita menganggap tadi dibikin-bikin, enggak Pak, nama membawa rasa. Makanya sampai diganti berapa kali tadi Pak? Itu karena mencari nama yang pas Pak. Karena kalau namanya pas, prestasinya pasti pas.
Sering diundang. Saya itu sering diundang sama polisi-polisi, makanya mohon maaf saya sendiri nggak sempat ngundang polisi. Jadi saking seringnya diundang. Jadi saya sebenarnya nggak enak itu selalu diundang, tapi saya sendiri belum pernah ngundang. Ini kan Nggak enak Pak ya? Iya, kurang dianggap nanti nggak sopan gitu. Tapi insya Allah ini saya sekali lagi mungkin bagi yang masih berada di luar, kami beri kesempatan untuk menempati tempat duduk yang disediakan. Karena saya nggak enak, saya orangnya nggak enakan. Jadi kalau kurang lengkap ini nanti kalau ada yang masuk lagi saya ulang dari awal. Nanti saya Biar semuanya rata dapat ya. Iya, Nanti nggak nggak enak. Ada Sama-sama diundang tapi nggak dapat ya. Ada yang kelewatan nggak enak. Karena bagaimanapun juga nama itu membawa rasa. Iya Pak. Kenapa Bapak Wakapolri nama beliau ini Gatot Edi Pramono. Gatot itu gagah dan total all out. Wah, makanya Gatot. Gatot, gagah dan total all out. Edi, energik dan trendy. Wah. Pramono. Pramono. Perasaan aman tercipta di sini dan di sono. Wah, jadi karena memang itu tugas polisi menciptakan rasa aman dan nyaman pada masyarakat. Ini juga berkaitan tema pada siang hari ini. Siang hari ini. Banyak kegiatan ya, Rapim. Rapim Polri 2020 ini adalah bagaimana kita menciptakan rasa aman dan juga nyaman di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nyaman, aman ya. Aman, nyaman, kadang-kadang dianggap sama Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya aman dan nyaman itu hal yang berbeda. Sama. Beda gini. Ada nyaman, ada aman. Ada nyaman, ada aman. Ini gambaran. Iya. Nyaman itu misalnya ini kalau seorang perempuan itu merasa nyaman kalau dia berjalan dengan suaminya, pasangannya. Digandeng suaminya. Digandeng suaminya itu nyaman. Rasanya nyaman, Nyaman. itu. Kapan rasa aman? Kalau misalnya digandeng polisi itu aman. Ya. Nah, aman dan nyaman tercipta Iya. kalau kita punya atau wanita punya suami polisi. Jadi digandeng suami yang sekaligus polisi. Itu aman dan nyaman sekaligus tercipta. Iya, tepuk tangan. Luar biasa. Ini Itu. beruntung berarti ibu-ibu Bayangkari ya. Iya, Ibu Karena ada nyaman langsung sekaligus nyaman aman. dan aman langsung menjadi satu. Digandeng. Digandeng suami, tapi catatannya kalau digandeng polisi itu harus sejajar loh ya. Iya. Nah, ini baru merasa aman. Karena? Karena kalau polisinya di belakangnya ini agak, lah ini beda. Oh iya. Nah ini bukan rasa aman, tapi diamankan. Kalau dari belakang. Itu beda ya. Harus sejajar. Aman tuh kalau digandeng Aman. dalam Nah, posisi sejajar. Sejajarnya aman. Kalau di dalam posisi Nah, ini diamankan. Ya, itu beda rasa nyaman dan Beda posisi sedikit aja udah beda persepsi. oh Itulah iya. yang harus kita ciptakan. Karena memang kalau dengan sekali lagi dengan polisi itu saya merasa ada hubungan yang nggak bisa diceritakan ya. Karena memang cita-cita saya itu sebenarnya ini saya buka di sini baru di sini saya buka ya. Kalau baru pertama kali di sini. Di tempat lain udah sering Pak. Di sini baru pertama. Yang mending orang tanya orang lain dong. Kenapa? Cita-cita saya itu sebenarnya Ya. dulu pengen jadi polisi kan. Oh. Karena saya pengen jadi Kapolri seperti bapak saya. Itu Bapak, cita-cita saya. Bapak emang Kapolri? Loh, enggak, bapak saya juga pengen jadi Kapolri. Sama. Bapak saya juga pengen jadi Kapolri. Tapi enggak kesampaian. Ya kalau saya juga pingin Pak. Kesalahannya sebenarnya bapak saya tuh enggak bisa jadi Kapolri itu cuma satu kesalahannya. Apa? Bapak saya masuk TNI AU. Salah Cuma karir. itu kesalahannya. Makanya ngotot tetap aja nggak bisa jadi Oh salah Kapolri. karir ya ya. Akhirnya ya saya mengikuti jejak beliau. Sama-sama tidak tercapai cita-citanya. Tapi sama-sama pingin. Sama-sama pengen itulah. Iya. Makanya saya persis dengan bapak saya. Dan alhamdulillah kalau melihat bapak-bapak polisi ini saya merasa Tenang ya Pak ya. ini malah terancam malah saya. Saya kalau saya tuh banyak polisi di semua polisi malah tenang Pak. Yang Maksudnya? agak tenang tuh kalau ada polisi cuma 2 orang terus ada operasi itu agak nggak tenang saya malah Nah, Pak. ini kelihatan orang nggak biasa tertib itu kelihatan. Oh, gitu, Kalau Pak, saya ya? biasa tertib. Oh. Kalau saya berhadapan dengan petugas dimanapun saya tenang karena merasa kalau rakyat yang tertib tidak akan ragu-ragu ketemu petugas karena tenang. Wah. Punya SIM, Ada Pak. Terus
punya ini STNK ada? Ada Pak. Wah, ini yang perlu dicurigai. Kenapa? SIM punya STNK punya, padahal saya tahu dia nggak punya kendaraan, Pak. Dari punya siapa itu STNK-nya? Bapak menjebak. Loh. Tertib dong Pak. Lah iya makanya semua Tertib, aman, nyaman. Jadi sekali lagi saya memang ingin memberi pembekalan lah ya. Mungkin nanti materi saya agak berat. Ini mewakili Bapak Kapolri juga ya, Ya, Bapak? karena tadi sebelum saya hadir Pak Kapolri sempat telepon. Terus ngomong tentang? Oh enggak tahu saya beliau telepon. Nah katanya sempat telepon. Loh, beliau sempat telepon saya lihat, tapi bukan telepon saya. Beliau sempat telepon. Saya kan nggak bilang kalau beliau telepon saya. Ya pasti semua orang telepon. Nah iya Pak Kapolri sempat telepon memang. Dan tahu Pak? inilah orang optimis ini. Ini modal utama optimis. Tapi saya ingin tunjukkan ya, kenapa Milagros ini tempatnya orang sukses. Nih, karena pemimpin-pemimpin yang ada di sini yang bisa Anda tiru, karena ini berkaitan dengan nama, saya takutnya salah. Karena kalau saya nggak pakai kacamata nggak kelihatan pakai kacamata. Yang pertama, yang terhormat Direktur Utama kita Bapak Angga Pambudi. Pak Angga? Pak Angga mana Pak Angga? Pak, wah Bapak ini luar biasa mengikuti anjuran pemerintah. Mengenakan batik setiap hari Jumat. Loh, ini hari apa? Saya yakin Bapak mengenakan ini sejak Jumat kemarin Pak ya. Angga Pambudi, Angga akan selalu membuat bangga. Nama membawa rasa. Pambudi, perusahaan makin berkembang dan menjadi. Beliau ini bisa memimpin, membawa bangga dan perusahaan semakin berkembang dan jadi. Angga Pambudi. Amin, amin. Ini doa orang teraniaya dikabulkan. Jadi bagaimana kalau dia kita aniaya bersama-sama? Pak Muhammad Makmun. Pak Makmun mana Pak Makmun? Ada tadi? Pak? Wah luar biasa Bapak. Ini cocoknya ngurusin uang beliau ini. Muhammad Makmun, Muhammad itu masalah uang harus dihemat. Berarti kalau ngurus uang pas. Makmun, makanya ojo ngumun. Kalau ngurusi uang beliau pasti hebat. Siap Pak. Berikutnya Direktur Marketing kita Bapak Jo Farli Lisan, betul Bapak? Bapak Jo, mana Pak Jo? Anda bukan, Anda ngerekam, kirain ngaku-ngaku Pak Jo. Modelnya enggak gitu Pak Jo. Jo Farli Lisan, Jo Farli. Juara dan paham tentang ragam pembeli. Loh. Makanya kalau marketing cocok. Lisan, pembeli ini akan selalu kembali karena enggak pernah bosan. Loh. Marketing cocok Pak Jo Farli. Pak Teddy Darussalam. Pak Teddy? Oh Bapak membelah diri jadi dua. Pak Teddy Darussalam. Teddy menguasai dan menekuni teknologi yang trendy. Makanya harusnya beliau ini pasti di IT Pak ya. Karena apa? Darussalam. Dari pagi terus sampai malam. Jadi terus menerus menekuni teknologi, terutama teknologi informasi. Pas ya, rajin Bapak kelihatan rajin. Direktur Distribusi Pak Yoda A. Saputra, mana Pak Yoda? Pak, wah ini agak susah kita lewati Pak. Jadi
Yoda. Yoda A. Apa ini? Nih, Yoda A. Yang menyangkut yang menyangkut distribusi, ya harus ada. Loh, itu Yoda. Saputra, sampai perusahaan jadi sejahtera. Oh. Nih, bagi yang nama-namanya belum, silahkan ditulis di balik kartu nama. Saya akan mengungkap fakta-fakta di balik nama. Kenapa saya pakai nama lontong? Karena filosofinya lontong itu kan mengenyangkan. Jadi harapan saya ketika saya hadir, saya bisa mengenyangkan secara fisik maupun psikis. Itu harapan saya, tapi sering tidak tercapai. Saya tetap berusaha. Itulah orang yang tidak mengenal putus asa. Dan jangan dianggap gara-gara diundang Milagros, terus singkatan bos-bosnya dibikin bagus-bagus. Saya ingatkan, semua ini tidak ada yang kebetulan. Kenapa nama beliau seperti itu? Kenapa bisa menjadi pemimpin? Karena nama memang menunjukkan itu. Kita sebut garam yang terlintas rasa asin. Sebut gula yang terbawa rasa, nama membawa rasa.